Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang 1 bulan terakhir ini terus melemah dan pengendalinya terpantau masih terus akumulasi sahamnya di harga bawah. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini coba analisis saham SCMA. Bisa kita lihat pada perdagangan hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih ke harga 165. Secara teknikal jika kita lihat, saat ini SCMA masih mencoba untuk bangkit dan break resisten di 165. Secara candle 165 masih belum terkonfirmasi break. Dan untuk tren jangka menengah bisa kita lihat SCMA sebenarnya trennya masih bergerak downtrend setelah gagal bertahan di atas garis EMA 50 di harga 195 sebelumnya. Setelah break bisa kita lihat SCMA terus turun, break garis EMA 150 saat ini masih mencoba untuk bangkit. Dan kalau pemberitaan dengan judul sebulan drop 9% lebih, EMTK gulung 288,65 juta saham SCMA. Jadi saham pengendali yaitu EMTK terpantau melakukan pembelian di sekitar harga 160 sampai 200 per lembar saham dan dipaksa merogoh kocek sebesar 50,05 miliar. Dan transaksi itu dilakukan antara tanggal 21 Maret sampai 11 Juni tahun 2025 ini. Jadi EMTK terus masuk akumulasi walaupun harga terus bergerak turun. Jadi setelah menyentuh sekitar angka 160 juga EMTK sempat melakukan akumulasi. Jadi saat ini bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham SCMA. Bisa kita lihat asing terpantau 1 minggu ini masih keluar, tapi di broker summary terpantau penurunan 1% lebih ini ada akumulasi. Jadi untuk SCMA apabila teman-teman mau coba pantau, masih bisa coba dipantau. Apabila minggu depan terpantau masih kuat di atas 165, masih terbentuk candle hijau, masih menarik untuk coba spekulatif buy. Karena cara pergerakan ada potensi sudah mulai membentuk high low dengan target take profit atau target swing jangka pendek di garis EMA 150 di harga 174 sampai 175. Atau hold saja terus selama SCMA tidak turun kembali di bawah 165 dengan target lebih jauh di garis EMA 50 yang saat ini tepat di 180. Jadi SCMA walaupun ada potensi untuk bangkit, selama masih gagal beri garis EMA 50 150 memang cara pergerakan masih sideways. Tapi menarik apabila terkonfirmasi dalam 1 minggu ke depan berhasil naik melewati garis EMA 50 150 ini. Apabila berhasil break 180, secara teknikal SCMA akan mulai bangkit dan akan mulai uptrend. Tapi saat ini untuk swing juga masih menarik selama SCMA masih bisa bertahan di 165. Tapi jika terpantau tren SCMA malah turun bawah 165 minggu depan, sebaiknya jangan entry dulu. Karena cara pergerakan masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan menuju 160 sampai 155 apabila gagal melewati 165. Nah sekarang kita akan lihat EMTK. EMTK bisa kita lihat cara pergerakan saat ini masih oke sebenarnya walaupun turun 3% lebih karena masih berada di sekitar garis EMA 50 di harga 555 dan di bawahnya masih ada garis EMA 150 di harga 530. Tapi saat ini bisa kita lihat EMTK masih kesulitan untuk naik di atas 580. Dia belum sempat menyentuh 600 yang merupakan resisten kuat. EMTK mencoba break 580 minggu ini ternyata masih gagal dan kembali melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary pada penurunan ini, bisa kita lihat asing juga terpantau hari Jumat melakukan distribusi, tapi secara keseluruhan 1 minggu ini asing sebenarnya masih masuk. Dan di broker summary terpantau ini masih ada distribusi. Dan untuk EMTK apabila teman-teman mau coba pantau dan entry, masih menarik untuk coba dipantau. Kan cara pergerakan masih berada di sekitar support EMA 50 150. Jadi masih bisa coba tunggu di sekitar support EMA 50 atau jika terpantau masih lanjut turun, masih bisa coba tunggu di sekitar support EMA 150 di 530 untuk buy on support. Dan untuk target swing, selama masih kuat di atas garis EMA 150 masih ada potensi untuk menuju 580. Jadi target swing jangka pendek di 580. Atau hold saja terus selama 530 tidak tembus dengan target lebih jauh di 600. Nah sekarang saya akan coba update pergerakan dari saham PNBN. PNBN jika kita perhatikan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat ada di harga 1180 sampai 1200. 1 minggu ini PNBN mencoba untuk bangkit, belum sempat menyentuh 1080, baru di sekitar harga 1100 PNBN mencoba untuk rebound. Dan hari Jumat naik lumayan tinggi 4% lebih ke 1180.
Ini menarik apabila minggu depan PNBN berhasil naik di atas 1200. Karena ada potensi untuk mulai membentuk high low. Jadi walaupun belum bisa kita konfirmasi uptrend, minimal apabila membentuk high low ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dengan target, menurut saya ada potensi ke 1250 sampai 1300 apabila terkonfirmasi berhasil break 1200. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk PNBN, bisa kita lihat asing juga terpantau 1 minggu ini mulai masuk. Di broker summary kenaikan 4% lebih ini terpantau juga masih ada akumulasi. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, menurut saya masih bisa coba dipantau. Untuk target entry, menurut saya bisa coba tunggu kembali jika 1180 sampai 1200. Untuk target entry-nya apabila memang terkonfirmasi minggu depan berhasil break resisten ini. Dan target swing jangka pendek 1250 sampai 1300 atau target lebih jauh di sekitar garis EMA 50 1360 sampai 1400 untuk target lebih jauhnya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ESA yang pada perdagangan hari Jumat juga naik lumayan tinggi, naik 7% lebih ke harga 635. Secara teknikal, ESA juga saat ini masih sideways. Beberapa kali mencoba break garis EMA 50 ini memang masih gagal, tapi bisa kita lihat pada kenaikan hari Jumat, ini candle lumayan solid jika kita bandingkan dengan sebelumnya. Dan saat ini 600 juga sebenarnya masih belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham ESA, terpantau asing terlihat keluar pada hari Jumat, tapi 1 minggu ini asing sudah mulai masuk. Di broker summary terpantau kenaikan ini sebenarnya tidak ada akumulasi besar. Hanya terlihat ada sedikit akumulasi. Jadi untuk ESA, karena saat ini naik tinggi dan mencoba untuk break garis EMA 50, ini masih bisa coba dipantau. ESA secara teknikal akan akan menarik apabila terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50 minggu depan. Karena secara teknikal akan mulai tanda-tanda untuk bangkit dari downtrend-nya, akan mulai membentuk high low, dan target kenaikan berikutnya di sekitar 680 sampai 700 yang saat ini tepat di garis EMA 150. Jadi untuk teman-teman yang saat ini belum sempat pantau saham ESA untuk entry, mungkin masih bisa coba dipantau. Tapi lebih oke coba tunggu di sekitar 620, di sekitar garis EMA 50 ini. Apabila minggu depan ESA terkoreksi, mengetes kembali 620 masih bisa bertanda rebound, masih menarik menurut untuk coba entry. Dengan target swing di sekitar 680 sampai 700 untuk target terdekatnya. Atau hold saya terus selama ESA tidak turun bawah garis EMA 50 dan target lebih jauh di 750. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.